Jadi kalau mau jadi pengusaha itu pertama harus berani, yang kedua jujur, yang ketiga jangan pantang menyerah. Oke. Omset Per bulan kemarin itu waktu SMA pernah kan, paling minim paling minim itu kalau dihitung per bulannya itu, tapi itu yang megang ada kan, ada yang megang itu. Kadang sebulan ada sampai 5 juta. Kadang lebih. itu minim ya. SMA loh minim 5 juta. SPP padahal dulu paling mahal 250 ya, kalau nggak salah ya, 230 sebulan 5 juta. 5 juta mau dikemana Oke, omset 5 juta berarti kalau sekarang itu bisa nyampe puluhan juta mungkin ya. Amin. Amin ya. Itu ngeri sih ini, ngeri gila ini. Omset sebulan 5 juta pasti sekarang kan nggak mungkin hanya 5 juta kan. Pasti lebih lah itu Lebih. aja SMA, apalagi kan usahanya udah berkembang pesat seperti ini. Oke guys, kembali lagi bersama saya si Nopal ya. Kita akan vlog, ya nggak ngevlog sih, tapi mau wawancarai seseorang. Nanti dia sangat inspiratif ya, karena dia dulu teman saya SMA, tapi dia wisudawan sih, apa wirausahawan ya. Dia omsetnya udah berjuta-juta ya, memang belum sebesar yang kita bayangkan lah, tapi itu untuk anak sekolah itu udah lumayan karena udah jutaan omsetnya per bulan. Nanti kita tanya-tanya biar kita terinspirasi untuk mengikuti jejak-jejaknya ya. Ini aku siap-siap dulu, tak tutupin pintuku. Oke, ini udah siap-siap, terus aku pakai sendal aja lah, kali ini mah hujan. Nanti kita akan perjalanan sekitar 10 menit sampai ke lokasi. Tadi aku udah janjian sama orangnya, katanya dia longgar, segera langsung aku cus ke sana. Oke, untuk kelanjutannya tunggu video saya selanjutnya. Bye bye. Ya, oke teman-teman, ini aku udah sampai di rumahnya seorang yang inspiratif ya. Ini saya bawa kru dia. Wah, ini kita udah sampai. Bentar lagi kita akan mulai syuting. Ini udah hujan banget, tapi pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan karena ini orangnya dia seorang pengusaha muda ya, dari SMP, bahkan saya masih nyolongi pelanggan. Oke, lanjut aja, langsung kita tanya-tanya atau kita interogasi siapa dia. Oke. Oke, udah guys. Aduh, salah duduk. Siap. Ini kita bertemu sama seseorang yang bakal menginspirasi kita, terutama untuk kehidupan ekonomi kita ya.
di masa pandemi ini pasti kalian butuh yang namanya fulus, bukan cinta, oke? Karena ini lebih berharga daripada yang namanya ini cinta, gitu ya Mbak? Iya. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan dulu Mbak, siapa sih ini biar teman-teman ini tahu gitu loh, usahawan muda yang cantik. Wah, gitu. Iya. Nama saya Sanita Novianti. Lihatnya ke sana aja, Iya, jangan ke saya. Ini saya baper. Nama saya Sanita Novianti. Saya dari mahasiswa IAIN Salatiga. Saya semester 5. Semester 5 masih sama, saya maba. Enggak. Perlu diketahui ya guys, ini teman saya waktu SMA di salah satu SMA di Kabupaten Semarang. Dulu kita satu jurusan tapi beda kelas ya. Dia kalau nggak salah IPA 1. Terus dulu itu saya termasuk pelanggannya, itu sering jual itu ya Mbak, jual kue dan macam-macam itulah. Pokoknya asik kehidupannya dia itu penuh dengan uang. Teman-temannya bayar SPP itu jual-jual beras bulog. Dia udah bayar sendiri guys. Oke. Ada beberapa hal yang perlu tak tanyakan Mbak, supaya saya sendiri juga terinspirasi, teman-teman yang nonton juga terinspirasi. Boleh. Sebentar, saya lupa pertanyaannya. Nah ini, oke. Nama atau profesi tadi sudah ya, jangan tanyakan pasangannya. Oke, pasti udah di booking lah orang-orang yang seperti ini gitu. Masuk saya udah kalah pendaftaran gitu. Udah berapa lama nggak berusaha sih usaha semacam ini? Kalau usaha itu saya dari SMP pun udah mulai. Tapi kan belum sampai yang kue ini. Kalau yang kue ini saya rintis dari SMA kelas 1 itu saya rintis, lama-kelamaan makin maju. Tapi ini masih rumahan tapi gimana ya? Tapi di sisi situ juga pelanggan kita udah banyak kayak gitu. Tidak kalah dengan kayak di toko-toko gitu. Oke, ini ada yang kelewatan guys sebelumnya. Usaha apa aja yang Mbak Sanita itu miliki? Dari SMP dulu aja Mbak. Pertama usaha apa? Dulu itu waktu SMP saya pernah jualan itu kan kayak jualan bakso goreng kayak gitu, bawa tahu goreng, terus ya semacam-macam goreng-goreng kayak gitu. Bahkan kira-kira saya cari inspirasi apa sih ini kan, kalau yang udah bosan gitu saya cari lagi, boleh deh cari-cari seperti kue-kue kecil, kue ringan kayak gitu, seperti itu. Itu di SMP? Ya. Jadi mulai usaha jualan kue lah ya? Jualan kue itu SMP. Penjualannya di mana? Dulu sih sama teman-teman. Di SMP juga. Jadi sekolah sambil jualan. Keren, mantap. Bagi kalian yang masih pakai uangnya orang tua, bahkan sering itu nyopet uangnya orang tua. Nih, dengerin. Pasti kalian pernah. Saya juga pernah. Oke. Mbak Sanita tuh dari SMP loh, dia udah usaha sendiri. Saya yakin pasti SPP dia kuat bayar sendiri. Pasti. Gimana mau nikah? Udah usaha bangun. Oke. Setelah itu Mbak, katanya kan tadi banyak usaha ya. Setelah usaha kue, apalagi? Nah dari situ saya mulai terinspirasi. Saya kan mulai coba-coba. Pakai ini. Kayaknya makanan. Terus udah gitu. Terus kemarin saya mulai waktu SMA itu ya masih goreng-goreng juga, masih di kelas itu kan. Kayak di Kajur juga saya juga pernah itu. Terus kayak ya di kelas-kelas tetap juga di Kajur, di kelas. Terus kadang-kadang di story di mana gitu pernah juga. Jadinya nggak hanya dipasak sendiri-sendiri aja. Terus habis itu kue. Saya mulai merintis kue. Habis itu kayak busana online kayak gitu. Terus ada ikut seperti Natura itu. Oke. Kajur itu kantin kejujuran ya guys. Biasanya di SMA ada. Saya termasuk yang gak jujur. Oke. Makanya bayarnya 1. Itu saya sampai di BK dulu. Oke. Tapi sekarang udah tobat kok. Dan nggak makan uang haram lagi. Oke, dulu di Kajur ya kalau nggak salah ya. Iya. Di Kajur juga. Itu sekarang kuenya itu kue yang semacam apa Mbak? Atau kue ulang tahun atau semua kue? Di situ ada
kalau semuanya ada yang pesan kue bolu, ada kue potong, ada kayak semacam buat nikahan hajatan juga ada. Terus namanya kalau pesan buat personal juga ada. Ada semua. Tapi cuma kita tuh belum kayak buka toko, tapi hanya masih rumahan. Oke, berarti bisa dong melayani catering. Bisa. Mantap. Ini ngeri kalau catering itu udah Waiter juga ada, macam-macamnya banyak banget, bisa dilihat di IG saya. Oke, IG-nya apa IG-nya? Sanita Novianti. @Sanita Novianti. Novianti. Itu langsung di add aja. Harganya bersaing kok ya. Iya. Tapi yang kirim luar Jawa ya mohon dikondisikan lah ya. Mas hanya satu kirim luar Jawa, belinya satu box gitu loh. Oke. Itu di SMA ya. Setelah itu kita kan udah nggak bertemu sama berapa tahun nih? 5 semester ya? Usaha apa lagi yang berkembang? Saya yakin nggak hanya kue. Kemarin itu kan sempat kan mengalami kegagalan. Apa ya uang saya itu? Itu Iya. Iya. Macam itu. Ya habis saya itu belum ya udah lah. Waktu saya ketipu, uang saya hilang. Semacam itu saya sempat saya cuma gini aja berpikir, oh saya kehilangan uang gitu. Tapi di situ saya berpikir, saya nggak boleh patah semangat. Saya di situ mulai bangun lagi, saya ambil uang kami saya dan saya melunasi itu mulai uang lagi. Dan dari situ saya mulai yang di Natura itu. Nah di Natura itu saya mencoba dan akhirnya selama saat ini saya berjalan dengan lancar, alhamdulillah rezeki ada saja. Oke, siap. Jadi berseling-seling dari tadinya juga ada itu Natura, sekarang Berarti pernah hancur juga ya? pernah. Pasti semuanya itu ada yang kegagalan juga tuh, pernah juga. Sebelum kesusahan itu pasti ada kegagalan juga. Oke, siap. Berarti dulu pernah ditipu sama seseorang. Kok bisa ditipu? Kan waktu itu kan juga nggak tahu kan di situ kalau apa ya yang pas waktu itu kan online kan. Pemasoknya saya yang di sana sama teman saya itu nggak ada kan. Nah waktu itu beda lagi. Nah pas waktu itu saya udah ngirim uang. Nah waktu itu orangnya tuh ternyata nggak ngirim barangnya. Dan saya ternyata langsung keblokir, semuanya diblokir. Ya udah, saya hanya paksa aja. Gitu ya. Misal mau beli kerudung nih di tempat si A, Anda udah transfer? Kayak konveksi lah. Ya. Tapi ya gimana? Ya udah nggak apa-apa lah. Udah transfer terus hilang, ternyata nggak dikirim. Iya. Itu nggak coba lapor ke polisi atau kemana? Sudah, tapi itu kan masalahnya ribet. Saya jadi daripada ribet kan ya udah. Ikhlasin Saya aja. ikhlas. Dan alhamdulillah dampingnya juga ada. Mantap itu, dia pernah gagal. Pasti pengusaha itu pernahnya namanya gagal ya. Iya. Meskipun hanya sedikit, pasti pernah itu yang namanya itu. Dan nyatanya sekarang omsetnya ngeri loh guys. Untuk sekelas anak SMA loh, sekelas mahasiswa ngeri loh. Yakin nanti omsetnya ya. Nanti ini lanjut kekepoan saya dulu. Oke. Untuk selanjutnya, sebelumnya masih ada usaha lagi nggak selain itu? Apa ya? Selain kue, natuna, terus kok natuna sih? Nggak tahu apa tadi. Oh, iya. Selain itu loh, busana kan juga. Adanya saya juga ngelesi juga. Oke, mantap. Ngelesi guys. Jurusannya apa sih mbak? KTN, HTN itu apa? Hukum Tata Negara. Oh, hukum tata negara tapi ngelesi. Saya aja yang pendidikan, murid saya nggak ada. Oke, Mbak Sanita ini termasuk ngelesi loh, keren sekali ini, mantap. Pembagian waktunya itu ngeri ya. Oke. Untuk kenapa sih Mbak Sanita itu milih peluang bisnis itu? Mungkin kenapa sih milih kue, ataukah udah survei konsumen? Misal milih Natura dia, milih produk itu terus milih di sana, apakah sudah sesuai dengan komoditas masyarakat yang ada? Kok sampai milih gitu loh? Soalnya kan dari masa sekarang, kalau kue-kue yang di toko itu kan banyak pengawetnya ya. Jadi kalau saya tuh mikirnya gini, saya punya inspirasi kalau saya tuh bikin kue yang di rumah gitu loh, kayak rumahan, kan masih fresh, tanpa bahan pengawet, pasti pada suka. Dan harus kreatif mungkin kita bisa mengolah
suatu kue itu menjadi hal yang makin apa ya, yang disukai masyarakat kayak gitu. Berarti non pengawet ya. Iya. Mantap ini kuenya non pengawet tuh. Dan itu selalu fresh, jadi hamin berapa baru dibuatin. Kira-kira ya pas waktu itu, tapi ya kira-kira kita berapa waktu hari itu ordernya, semuanya kalau ada 5 ya kita lembur dari malam. Biasanya itu kuenya tahan berapa? Misal kue tart, kue ulang tahun lah, ulang tahun. Itu kira-kira kalau masukin kulkas 3-5 hari. 3-5 hari. Kalau enggak itu cuma 3 hari. 3 hari itu bisa tahan. Iya. Kan kalau tanpa pengawet itu batasnya sampai 1-2-3 hari tuh. Mantap ini. Mantap, keren. Kalau sampai pengawet kan berbulan-bulan ya kan? Iya. Gitu. Makanya kan bahaya juga kan kalau pakai pengawet. Yang di toko-tokoan ya. Iya. Tahun kemarin masih dijual. Oke, siap. Oke, lanjut, Mbak. Iya. Tadi udah sampai kisah dramatis ya. Iya. Terus sampai saat ini kesulitan-kesulitan apa sih yang Anda hadapi? Mungkin saat ini ya pelanggan ya, karena kan waktu pandemi uang aja nggak ada kan. Kalau mau beli kayak gitu tuh kadang-kadang tuh banyak yang mikir gitu, harus gini ya, segini gitu. Sebenarnya tadinya oke-oke aja, sekarang tuh mikir 2 kali kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Itu Bentar, sama itu apa? Daya konsumennya berkurang juga. tapi masih ada kan? Masih, tapi alhamdulillah ada. Kalau itu kan usahanya bareng ya, Mbak? Ada kue, ada itu tadi banyak lah. Itu induk usahamu itu apa sih? Kalau yang induknya saya tadinya sih kue. Lah itu kan kamu juga melayani kue, juga melayani. Nah kayak seperti Natura itu, Natura Spray, ya seperti pakaian juga, busana online dan lain-lainnya seperti ada. Itu kan seperti tos serba berjalan ya. Itu kalau boleh tahu mau dijuduli apa? Kok dijuduli ya? Apa ya? Istilahnya itu semisal seperti orang PT maju mundur, jualan tahu, jualan kelapa gitu loh. Kamu kan jualan busana iya, kue iya, catering iya, terus Natura Spray iya. Nah, itu mau dikasih judul apa kira-kira? Kemarin sih namanya itu Sanita Bakery and Collection. Wah, ngeri, Sanita Bakery and Collection ya. Oke, itu nama usahanya loh, Sanita Jadi ada Bakery. roti dan apa koleksi-koleksi ya, contohnya pakaian dan lain. Itu tos serba berjalan. Melayani COD juga. Ya, COD juga ada. Selain itu dikirim lewat ekspedisi Iya, gitu. jadinya kalau yang ada yang di luar kota bisa dikirim juga. Oke, siap. IG-nya tadi Sanita Novianti. Ya. Iya. Tanpa IG lain, itu IG utama. Itu yang IG buat apa usaha, tapi kalau IG saya sendiri ya sama Sanita Novianti 0199. Oke, ada tambahan 0199 di add aja dua-duanya. YouTube nggak ada? YouTube nggak ada. Oke, siap. YouTube nggak ada. Terus tadi kan udah dihadapkan dengan berbagai masalah ya. Iya. Menghadapi masalah yang Anda hadapi itu seperti apa? Ya dari situ kita harus harus ada planning. Semuanya kita harus punya. Kalau biasanya kan sebelum ada kegagalan itu kita harus punya planning A, B, C. Andaikan planning A nggak jadi, planning B nggak jadi, planning C. Terus habis itu ya kita revisi lagi, kita ulang lagi bagaimana caranya ya kita bisa mendapatkan planning itu biar mencapai ketujuan. Oke, siap. Berarti tidak hanya menyiapkan satu planning ya, kita tetap harus ada backingan gitu. Benar. Oke, siap. Terus apakah pandemi ini menjadi ancaman sebagai terhadap usaha Anda? Alhamdulillah tidak berjalan saja. Tapi itu dalam usaha saya semuanya berjalan beriringan. Jadi semuanya ada nantinya roti gitu banyak, nantinya yang Natura itu ya paling 1-2 gitu. Jadinya beriringan lah adanya. Oke, siap. Terus kita berusaha itu kan pasti ada ancaman ya Kak? Ada. Hal-hal apa yang sekiranya itu mengancam keberlangsungan usaha Anda? Kadang-kadang yang mengancam itu gini loh.
uang antara uang bisnis dan uang pribadi kadang jadi satu itu loh. Karena belum memisahkan. Harusnya kalau udah usaha itu uang bisnis dan antara uang pribadi itu tuh harusnya dipisahkan. Karena untuk apa? Agar kita tidak tercampur. Karena pasti kan kalau manusia kan adanya itu ya nafsu. Pasti pengen konsumtif. Kita kan konsumtif banget ya. Pengen ini A B C D dan lain-lain gitu. Jadinya ya seperti itu, uangnya yang tadinya buat modal jadi ikut kayak gitu loh. Nah seperti itu. Siap. Jadi masih adanya uang pribadi Iya, dan uang bisnis yang tercampur. gitu. Sebentar, ini saya curiga sama kamera ini juga ini. Aman. Sorry ya guys, saya curiga sama kamera yang satu, takutnya nanti mati lagi ada momen mati, tidak seru kan. Oke, jadi hal yang mengancam itu justru diri kita sendiri ya. Iya, kadang-kadang itu. Oke, Kalau siap. misalnya orang lain udah nggak ada, Ya, insya Allah. bisa menyikapi lah ya. Iya, sudah bisa. Mempunyai karyawan nggak, Mbak? Oh ada, reseller saya juga banyak. Mantap. Yang kemarin di Facebook pun gini, ada yang minta, Mbak mau jadi resellernya, ada grup nggak gitu. Oh, Banyak banget. Aneh, ini mantap banget. Punya karyawan dari SMA itu karyawannya atau? Iya ada. Kalau dari SMA kalau dihitung karyawan ada berapa? Dulu itu paling 10 ada. Wow. 10 apalagi sekarang bisa ratusan kali ya. Insya Allah, amin. Ngeri nih karyawan. Apabila memiliki karyawan atau bawahan, hal apa yang Anda lakukan untuk manajemen usaha dan karyawan tersebut? Pasti kan mungkin karyawannya itu, ya mohon maaf ya, auzubillahi min dzalik, curang. Banyak kan yang usaha seperti itu, kita usaha bangkrut tapi dikarenakan karyawan sendiri atau kesalahan manajemen. Strategi apa yang Mbak lakukan untuk menangani hal itu? Ya sebelum itu kita harus benar-benar lihat dia tuh tujuannya apa dulu. Nanti bagaimana penjualannya kayak gitu. Saya tanya dulu, dari saya segini, kamu berapa? Sekiranya jangan membuat saya rugi, kamu juga rugi kayak gitu kan. Nah seperti itu. Yang kedua, bagaimana sih sikap kejujuran dia dalam menghadapi si konsumen itu, biar si konsumen itu tertarik kayak gitu. Biar nantinya tuh nggak tertipu dengan hanya omongannya ya terlalu tinggi, nantinya ekspektasinya tuh berbeda kayak gitu kan. Saya setuju ini. Yang pertama adalah seleksi ya. Iya, Seleksi dulu. Dan yang kedua apa? Kejujuran. Kejujuran itu penting. Nggak hanya percuma ya Mbak kumlot 3,9 atau 4,6. Bener. 4,6 kumlot. Percuma juga itu kecerdasan 4,6 tapi akhlaknya 0. Ya, Percuma. Yang dibutuhkan di perusahaan adalah kejujuran itu penting. Mantap sekali. Ini mati. Kedua selanjutnya. Iya. Perkembangan usaha tersebut dari masa ke masa, mungkin dari tahun ini ke tahun ini atau mengalami peningkatan atau bagaimana? Alhamdulillah malah ya pandemi ini tuh ada peningkatan karena kan ada banyak itu kan. Dulu kan karena cuma 1-2 aja kan itunya usahanya. Tapi alhamdulillah ada peningkatan. Tapi di sisi itu juga untuk membayar kuliah, untuk dan lain-lain seperti itu. Organisasi dan lain-lain itu ngaji juga seperti itu. Justru barokah ya ini kalau pandemi. Ya alhamdulillah. Oke, terus untuk pemasarannya sendiri Mbak dari dulu sampai sekarang bagaimana? Pemasarannya saya menggunakan Facebook, Instagram, WA dan mungkin E-commerce. reseller saya kayak gitu. Kalau main di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee? Itu belum Belum berani. belum. Tapi udah mainnya di Instagram, di sosial media. Itu pun juga udah lancar alhamdulillah. Terus untuk survei harga, penentuan hargamu itu bagaimana? Misalkan kamu ini kan seperti roket ya, terobos. Kita kan mau kalahkan toko-toko, enggak mengalahkan sih, tapi harus berani bersaing. Iya. Kita berani bersaing. Yang paling vital itu kan harga. Gimana penentuannya itu kan? Enggak mungkin dong kamu maju dengan harga yang lebih tinggi dari toko, nanti kan pelanggan juga hilang kan. Itu gimana cara menentukan harga? Saya menentukan harga itu dari bagaimana pemilihannya si
konsumen itu. Kadang kita menyesuaikan apa sih konsumennya yang diinginkan sesuai dengan konsumen yang diinginkan, rasanya semuanya tuh pasti komposisinya sesuai. Dan sehingga tuh walaupun harganya segitu, semuanya ya kemarin ada harga berapa ya, contohnya itu minimal ya 85, itu ukuran 16 itu kue ya. 16 itu kue apa? Ulang Kue tahun? tar, ya, Oh, ulang kue tahun, tar. oke. Dan itu tingkat keribetannya itu ya tergantung tingkat keribetan, mau dalamnya itu apa aja, karakternya seperti apa, itu juga menentukan. Dan kita juga harus melihat di toko itu berapa, dan kita harus rasa itu harus banget, harus ada. Dan tanpanya pengawet itu menarik pelanggan juga. Dan yang ketiga itu dari rasa krimnya juga, krimnya kita buat sendiri. Kalau saya sih iya sih, mending lebih mahal dikit daripada pengawetan ya. Iya benar. Lumayan lah, itu masa ya kita seumur hidup mau makan pengawet terus. Iya. Nggak enak lah. Terus apa ya, dari usaha Mbak ini yang ditunggu-tunggu, omset per bulan Kemarin itu waktu SMA pernah kan, paling minim paling minim itu kalau dihitung per bulannya itu, tapi itu yang megang ada yang megang itu. Kadang sebulan ada sampai 5 juta. Kadang lebih. itu minim ya. SMA loh minim 5 juta. SPP padahal dulu paling mahal 250 ya, kalau misalnya 230 sebulan 5 juta. Itu 4 juta mau dikemana Oke, omset 5 juta. Berarti kalau sekarang itu bisa nyampe puluhan juta mungkin ya. Amin. Amin ya. Itu ngeri sih ini. Ngeri. Gila ini. Omset sebulan 5 juta. Pasti sekarang kan nggak mungkin hanya 5 juta kan. Iya. Pasti lebih lah. Itu Lebih. aja SMA apalagi kan usahanya udah berkembang pesat seperti ini. Terus semasa pandemi ini Mbak, ada omsetnya itu kurang atau tetap stabil atau bagaimana? Ya berkurang pastinya. Pasti ya. Iya. Tapi Karena enggak, kan masih masa kayak gini, banyaknya hajatan pun berkurang kan, hal-hal untuk ulang tahun pun juga paling ya pasti ada, tapi cuma ya berkurang seperti itu. Karena yang hajatan itu pasti banyak banget omsetnya itu. Gitu. catering ya paling yang berkurang ya pasti ya. Catering, kue-kue tar yang bertingkat-tingkat seperti itu kan, itu omsetnya luar biasa kan. Iya. Tapi nggak hilang kan Mbak, hanya Enggak. turun kan? Iya, hanya turun saja. Kalau hilang enggak. Mantap sih. Terus tolong Mbak, termasuk aku ya, aku dan teman-teman beri motivasi gimana sih supaya menjadi pengusaha yang kuat, yang tangguh, bahkan mempunyai omset seperti Mbak Sanita yang berjuta-juta itu, gimana? Jadi kalau mau jadi pengusaha itu, pertama harus berani, yang kedua jujur, yang ketiga jangan pantang menyerah. Oke, sangat menginspirasi lagi. Jujur lagi, ini saya dengarkan jujur. Harus jujur bagi kalian yang ada di lembaga-lembaga kemahasiswaan yang masih menggunakan nota kosong, kurang-kurangilah itu ya. Oke, kejujuran. Kalau dari saya sih cukup Mbak. Sebenarnya masih penasaran ya, pengen lihat-lihat produknya, tapi kan itu sistemnya PO kan ya. Iya, Pre-order ya, nggak terus kita Mbak pesan ini ready kan, nggak mungkin yang hanya busana itu punya stok kan ready. Sebenarnya saya mau lihat itu guys, usahanya, tapi berhubung itu pre-order, jadi nanti aku tak minta fotonya aja atau video mungkin, foto aja deh. Iya, foto ada, videonya juga Video juga ada, di IG-nya ada videonya. Ada. Nah itu nanti tak kasih lihat IG-nya aja, bisa dilihat di sana. Fotonya juga nanti tak tampilkan. Tadi diingat ya Instagramnya Sanita Novianti, itu yang buat bisnis ya. Iya. Itu nggak di publik lah, jelas lah ya, usaha di publik. Oke, siap. Itu aja Mbak mungkin. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Kalau yang Facebook mungkin Sanita Novianti. Oke, Facebooknya juga ada. Twitter nggak main? Nggak. Oke, hanya 2 sosial media aja bisa berjuta-juta. Itu kalau saya kalikan 1 tahun bisa ratusan loh Mbak. Iya. Itu karena kita aja masa pandemi ini ya. Iya. Pasti kalau nggak mungkin lah
usaha kita menyusut pasti mau kita kembangkan Iya. lagi. Bisa ratusan orang. Seorang siswa SMA yakin bisa ratusan juta. Semoga itu menginspirasi kita ya, Amin. tetap semangat untuk berjuang, untuk berusaha ya. Nanti suatu saat mungkin tak wawancara lagi, tapi enggak waktu dekat ini, mungkin setelah corona atau apa, kita mau lihat-lihat barang-barangnya Ya boleh. itu bisa lah. Ini alapannya di mana, Mbak? Ini alamatnya di Dusun Klopo, Desa Mringin, Kecamatan Mringin, Kelurahan Mringin, Kabupaten Semarang. Itu rumahnya Mbak Sanita. Bagi kalian cowok-cowok yang mau ngelamar, siapkan dulu usaha ya. Tapi yang saya yakin sudah ada pesanan ini pasti. Oke, dari saya cukup. Ini wawancara kita selesai. Apa ya? Semoga itu menginspirasi kita ya. Dan ingat, kejujuran adalah nomor 1. Supaya itu, meskipun IP-nya tinggi kan ya, Iya. nggak menjamin lah ya. Yang penting adalah akhlakul karimah ya. Oke guys, cukup sekian wawancara saya dengan seorang pengusaha yang sukses, pengusaha muda, entrepreneur muda, omset yang berjuta-juta. Semoga saya sendiri bisa mengikuti jejak Mbak Sanita tanpa harus bersaing ya. Iya. Usahanya beda ya. Tanpa harus bersaing. Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran bagi Mbak Sanita dan keluarga. Usahanya diberikan kesuksesan, kemajuan, berkembang pesat. Apalagi ada yang jelas, yang baik-baik. Kita tunggu nikahannya kapan. Oke ya. Oke guys, cukup sekian dari saya, Muhammad Nopal Abang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tapi ngomong-ngomong kita couple loh, Mbak. Mungkin. Oke guys, sudah. Oke Bang Ilham,